Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini ingin menjelaskan tentang materi kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Yang pertama-tama saya Mutiara Rizky Amalia dengan NIM 11123000021. Saya Rosa Andiani dengan NIM 11123000076. Kami dari kelas C, mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Pengertian administrasi negara yaitu suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara, serta mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas administratif sesuai dengan hukum. Kemudian ada peran hukum administrasi. Yang pertama ada mengatur kewenangan, yaitu mendefinisikan kewenangan lembaga pemerintah. Yang kedua ada menjamin transparansi, yaitu menjamin prosedur administratif yang terbuka dan dapat diaudit. Yang ketiga memberikan perlindungan hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan administratif yang sewenang-wenang. Hukum administrasi negara mengatur struktur organisasi dan tata kerja pemerintah, termasuk pembagian tugas dan wewenang antara lembaga. Hal ini penting untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi administrasi negara. Fungsi pelaksanaan adalah tahap di mana rencana dan kebijakan yang telah disusun diimplementasikan. Ini mencakup pelaksanaan program-program pemerintah, penyediaan layanan publik, dan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ruang lingkup administrasi negara. Berikut beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan. Misalnya, pembagian kewenangan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan anggaran daerah. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pusat, sementara Kementerian Dalam Negeri mengawasi anggaran daerah. Yang kedua, pembuatan kebijakan. Contoh kebijakan publik seperti peraturan tentang penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berperan dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan berbagai lembaga lain seperti Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR. Untuk yang ketiga, pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan atau PKH yang dioperasikan oleh Kementerian Sosial, di mana kementerian tersebut harus bekerja dengan pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah penjelasan mengenai hukum administrasi negara yang berperan penting dalam melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sumber hukum administrasi negara ada dua, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis ada pada Undang-Undang UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. Sumber hukum tidak tertulis kebiasaan dalam penerbitan SK atau surat keputusan oleh lembaga tertentu yang telah diterima secara umum. Sumber hukum merupakan landasan yang sangat penting bagi tindakan administrasi pemerintah. Dalam konteks hukum administrasi negara, sumber hukum memberikan pedoman, batasan, dan legitimasi bagi tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan di bawahnya. Ini adalah penjelasan bagaimana sumber hukum menjadi dasar bagi landasan administrasi pemerintahan. Prinsip-prinsip hukum administrasi. Yang pertama, legalitas atau legality principle. Semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua, prosedural. Administrasi negara harus mengikuti prosedur yang jelas dan sesuai aturan dalam setiap keputusan. Yang ketiga, diskresi. Pejabat administrasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan keadaan tertentu, namun tetap dalam koridor hukum. Yang keempat, prinsip akuntabilitas. Setiap tindakan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, prinsip transparansi. Semua keputusan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka dan jelas bagi publik. Berikut saya akan memberikan beberapa contoh mengenai prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam kegiatan pemerintahan. Yang pertama, prinsip legalitas. Contohnya, dalam pengeluaran anggaran negara, setiap pengeluaran harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Jika pemerintah ingin memungut pajak baru, mereka harus terlebih dahulu menetapkan undang-undang yang jelas. Kedua, prinsip prosedural. Proses penanganan pengaduan, pemerintah menyediakan saluran untuk mengajukan pengaduan terkait layanan publik.
Prosedur ini harus jelas dan mudah diakses, serta mengatur waktu tanggap yang pasti. Dengan demikian, masyarakat yang tahu bagaimana cara mengajukan pengaduan dan apa yang diharapkan sebagai tindak lanjut. Yang ketiga, prinsip diskresi. Contohnya, seorang pejabat publik dapat menggunakan diskresi dalam memberikan izin lingkungan, mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin tidak diatur secara spesifik dalam peraturan. Yang keempat, prinsip akuntabilitas. Contohnya, penerapannya adalah laporan tahunan yang disampaikan oleh kementerian kepada publik dan lembaga legislatif mengenai penggunaan anggaran dan pencapaian program. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Yang kelima, prinsip transparansi. Misalnya, publikasi data anggaran secara online dan laporan proyek-proyek pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana publik serta efektivitas program yang dilaksanakan. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum tata negara sebagai kerangka. Hukum tata negara membentuk kerangka hukum tentang bagaimana lembaga negara harus dibentuk dan bagaimana kekuasaan mereka diatur. Hukum administrasi negara sebagai implementasi. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuk oleh hukum tata negara melaksanakan tugas dan wewenangnya secara operasional. Contoh hubungan yaitu Konstitusi UUD 1945 menetapkan kewenangan Presiden hukum tata negara, sementara hukum administrasi negara mengatur bagaimana Presiden menjalankan kewenangan tersebut, seperti menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres. HUT adalah contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam praktik pemerintahan. Fungsi Laksana undang-undang. Fungsi utama administrasi negara adalah melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Pembuat keputusan administrasi negara memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum dalam ruang lingkup wewenangnya. Layanan publik, administrasi negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berikut adalah contoh peran administrasi negara dalam penerapan hukum. Yang pertama, dalam sektor pendidikan, peraturan dan kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur kurikulum, akreditasi sekolah, dan standar pendidikan. Misalnya, penerapan kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan metode pembelajaran. Mengenai pengawasan, lembaga seperti Badan Sektor Nasional Pendidikan atau BSNP bertugas memastikan bahwa institusi pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan sehingga kualitas pendidikan terjaga. Yang kedua, dalam sektor kesehatan. Penyusunan kebijakan kesehatan, Kementerian Kesehatan menetapkan peraturan terkait pelayanan kesehatan, seperti Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Pelaksanaan program kesehatan, yaitu program imunisasi dan penanggulangan penyakit menular, dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan dukungan anggaran dan pelatihan dari pemerintah pusat, memastikan semua warga mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Yang ketiga, dalam sektor infrastruktur, regulasi dan perencanaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merumuskan kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum melalui rencana tata ruang dan wilayah. Pengawasan terhadap proyek infrastruktur dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tantangan dalam pelaksanaan hukum administrasi negara, yaitu ada birokrasi yang lambat, kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dan hukum. Penyalahgunaan wewenang, resiko adanya penjabat yang menyalahgunakan kekuasaannya, keterbatasan sumber daya, administrasi negara seringkali menghadapi keterbatasan anggaran dan tenaga kerja. Solusinya peningkatan reformasi birokrasi, pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. HUT adalah kesimpulan dari materi-materi yang telah kami sampaikan. Demikian penjelasan dari kami mengenai hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat pemahaman kita semua. Terima kasih telah menyimak.